mungkin dari kajian kemarin kita sudah membahas tentang siapa yang dimaksud dengan Muhammad itu, ya, atau nanti dibahas pada sesi tanya jawab. Kita lihat jasad sebagai sumber masalah. Ketika kita mulai menerima amanah, sejak itu masalah itu akan selalu menggerogoti diri kita, karena di jasad itu, di jasad itulah disebut sebagai tempatnya dosa, lembah dosa bahasanya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika Allah memberikan jasad ini, ternyata di situ juga terdapat solusi atau penyelesaian masalah terhadap yang kita terima. Baik, kita lihat penciptaannya jasad. Kita lihat penciptaannya jasad. Kita buka surat ke-23, mulai ayat 12 sampai 14. Surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun ayat 12. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ya. Jadi kita tulis sulalah. Kita tulis bahasa Arabnya supaya kita paham sedikit. Sulalah diterjemahkan saripati, terserah. Sulalatin mintin, saripati dari tanah. Ini tahapan penciptaannya jasad. Kemudian lanjut. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Kedua, nutfah. Nutfah diterjemahkan sebagai air mani. Nutfah. Sulala, nutfah. Yang ketiga, Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. ya, kata sesuatu yang melekat ini disebut dengan alaqah, ya. Alaqah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfah. Ya, kemudian nutfah dirubah menjadi alaqah. Ya. Yang keempat, Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. ya, ini yang selalu jadi persoalan, ya. Karena ini disebut mudghah. Mudghah. Bagaimana tulisannya? Mudghah. Ada H, pakai H. Mudghah. Karena tulisannya gha itu bahasa Arab, belum ada huruf Indonesianya. Mudghah. Mudghah. Pakai H ya, supaya tidak mudghah. Pakai H ini ya. Mudghah. Ala kata mudghah. Yang kelima, Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. ya, tulang itu sudah idhoman. Idhoman. Tulang. Yang keenam, Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. yang paling luar daging, ya, lahman. Kemudian ketujuh, Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. ya, makhluk baru atau manusia baru. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Oke, perhatikan itu urutan penciptaannya jasad. Pertama sulalah, saripati tanah, kemudian nutfah, sesuatu yang melekat, ya, segumpal darah. Alaqah ini apa? Segumpal darah, ya. Alaqah segumpal darah. Nutfah itu sperma, ya. Alaqah segumpal darah. Mudghah itu sudah memadat, segumpal daging. Izoman, ya, tulang memanjang. Kemudian lahman, ya, tulang yang dibungkus daging. Setelah itu, ya, terbentuklah manusia baru. Perhatikan
sulalatin mintin, saripati dari tanah. Ya, saripati dari tanah ini harus melalui manusia. Ya. Harus melalui jasad manusia. Baik melalui makanan, minuman dan sebagainya. Ya, saripati dari tanah itu diambil oleh manusia. Lalu kemudian itu yang menjadi nutfah, bibit, ya, bibit sperma ataupun bibit ovum. Ya. Nutfah, ya, bibit sperma atau bibit ovum, ya. Saripati tanah menjadi bibit sperma atau ovum, lalu kemudian alaka, segumpal darah menyatu sperma dengan ovum itu menghasilkan, ya, darah, ya. Ini darah. Darah itu masih cair, ya, gumpalan tapi cair. Lalu kemudian sampai di mudghah ini mulai padat, ya. Padat. Mudghah itu padat. Nah, izoman itu tulang memanjang. Jadi dari yang padat tadi, ya, lalu kemudian memanjang tulang. Gitu bentuknya. Nah, ini yang selalu disebutkan, dikiaskan dalam Al-Qur'an sebagai qaf. Ya. Qaf itu cerita tentang qalbu. Ya, qaf atau qalbu ini tidak sampai ke sana, ya. Layar kameranya udah sampai. Ya. Itu, ya. Kalau gambarnya biar enggak ada orangnya. Qaf atau qalbu, ya. Kalau tadi, ya, kalau ini ada nutfah, ada sperma. Ya, kalau ovum, sel telur itu disimbolkan dengan Ka'bah, ya. Saya tambah-tambah saja ini, ya. Kalau sperma disimbolkan dengan sod, itu bibit sperma. Kaf ha ya ain sod, ya, sodnya itu bibit sperma, ya. Karena dia akan disuruh berjalan untuk menuju Ka'bah, menuju sel telur. Ini saya cerita simbol dulu. Nah, ini setelah bulatan memanjang, izoman, ya. Kemudian, ya, di sini terbentuk tangan dan kaki, ya. Sudah dibungkus oleh daging. Nah, ini yang disimbolkan dengan cicak. Ya, sebutan cicak dalam hadis Nabi untuk dibunuh adalah itu, ya, cicak. Nah, cicak ini diceritakan, ya, dialah ini nanti yang akan memperbanyak jumlah nyala api, memperbanyak kualitas nyala api di zamannya Ibrahim. Maksudnya itu adalah, ya, sudah ada hawa nafsu melekat pada dirinya, sehingga inilah yang membuat kita itu menjadi cepat marah. Coba dilihat siapa yang mengatakan sukses Ki Pak Ustaz lah Hamid. Siapa yang berkata itu? Oh, Andi Bonewati. Sepertinya dia sudah bergabung juga, ya. Iya. Tolong dipanggil bapaknya, ya. Ya. Bapaknya tolong dipanggil supaya bisa. Rahman. Nah, lalu kemudian manusia baru. Ya. Kalau laki-laki atau, ya, bisa berjenis kelamin perempuan. Oke. Itu tahapan-tahapan penciptanya jasad. Nah, yang perlu kita lihat di situ adalah hadis Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasad itu ada mudghah. Ya, orang sering bertanya di mana tempatnya itu mudghah. Ada menunjuk di dada. Nih, saya gambarin, ya. Lihat, jadi selama dia masih berbentuk bulatan,
ya, dia itu hanya kepala saja. Pada saat jadi mudghah, ya, pada bibit bayi dalam rahim itu dia hanya yang terbentuk kepala. Nanti ada izoman, tulang, itu yang memanjang ke bawah, ya. Jadi kalau pada jasad kita yang tadinya hanya kepala saja, lalu kemudian dia memanjang ke bawah, ya, akibat tulang ini sehingga mudghah tadi berbolak-balik dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, berbolak-balik, pulang-balik, ya. Ya, itulah sehingga dia disebut dengan qalbu, ya, sehingga dia disebut dengan qalbu. Nah, ketika qalbu itu berada di kepala, di asal kejadiannya, ya, berada di kepala, di asal kejadiannya, maka dia bisa memahami, dia melihat. Ketika dia turun sampai ke wilayah dada, ya, mulai di sini dia buta, ya, tidak mampu memahami. Ketika turun sampai ke titik terendah di bawah, ya, di situ dia zalim dan bodoh. Jadi perkataan perjalanan kalbu ini menentukan keadaan dari jasad kita ini. Di situ dikatakan kalau sesungguhnya pada jasad itu ada mudghah. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia adalah qalbu. Ya. Jadi perjalanan qalbu ini menentukan baik buruknya jasad ini. Ya. Nah, ketika secara makro ditawari amanah, dia menerima amanah, menerima jasad, maka secara mikro dia ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Ditarik dari kepala turun ke tempat terendah, berhenti di titik ini, zalim dan bodoh. Disinilah titik startnya seluruh manusia. Seluruh manusia akan berangkat dari sini. Nah, lalu kemudian apa yang bisa menggerakkan dia ke sana, bisa naik ke sana, supaya dia bisa kembali ke asal kejadiannya qalbu, ke asal tempatnya mudghah. Nah, diajarkanlah 3, ya. Pertama, baca kitabmu, artinya pelajari dirimu. Lalu kemudian dirikan sholat. Sholat itu yang memperjalankan ini, titik-titik ini, sampai kembali ke asalnya. Jadi baca kitab itu menghasilkan cahaya atau iman pada qalbu itu, pada diri kita, sebagai penerangan untuk bisa melakukan perjalanan. Sedangkan sholat, mendirikan sholat itu perjalanan itu sendiri, harus terjadi mi'raj. Nah, adapun zakat itu harus bayar zakat, harus melaksanakan tugas, karena dialah itu yang membuat pos-pos perjalanan supaya qalbu itu tidak lagi turun ke bawah. Ketika sampai pada suatu titik, diharapkan dia bertahan di situ, jangan lagi turun. Ketika sampai ke sini, bertahan di situ, jangan turun. Naik boleh, turun jangan. Siapa yang sampai ke sini kemudian turun lagi, itu yang disebut dengan munafik. Munafik. Ya. Naik turun, itu munafik. Ya, jadi harapannya supaya ini naik terus. Kalau dia bergerak naik terus sampai ke atas, itu disebut dengan pergerakan takwa. Kalau dari atas lalu kemudian turun ke bawah, itu disebut dengan pergerakan fasik. Kalau naik ke atas lalu turun dalam seketika, namanya munafik. Kalau tertinggal di bawah, namanya kafir. Tertinggal di kepala, namanya mukmin. Tertinggal di dada, orang beriman. Bisa kafir lagi, bisa jadi mukmin, itu orang beriman. Oke? Telat saya. Siapa lagi yang telat? Rumah gamis Sakinah. Waduh. Ya. Telat berapa menit? Ini baru dimulai, belum pi. Baru Ini satu ayat Andi dibuka. yang ramai bergabung, Andi. Oke.
Sekarang ya, itulah urutan-urutannya tadi, penciptanya jasad. Lalu kemudian ya kenapa solusinya 3 hal itu harus dilakukan? Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, semua itu bersangkut paut dengan jasad kita. Oke. Sekarang kita bandingkan antara penciptaannya jasad dengan penciptaannya isinya jasad. Penciptanya apa kita sebut? Penciptaan lahiriah dengan penciptaan batiniah. Sebut seperti itu ya. Kita lihat penciptaan batiniah dulu. Tetap surah 4 ayat 1 jadikan patokan. Ini batiniahnya. Surah 4 ayat 1. An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Dan menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Ya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Jadi secara batiniah manusia tercipta dari diri yang satu. Ya. Nafsun wahidah. Kalau kita kembali dari sisi batiniah kita akan kembali kepada nafsun wahidah, diri yang satu atau menjadi satu diri. Ya, kita akan kembali lagi menjadi satu diri. Kalau mengikuti batiniah dari diri kita. Sedangkan yang lahiriah surat 49 ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ya, jadi secara lahiriah manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, sesuatu yang berpasangan. Ya. Secara lahiriah diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Itu ujung-ujungnya menghasilkan jasad yang tadi menjadi masalah. Ya. Apa manfaatnya diciptakan jasad? Ya, dibuatlah jasad itu, jasad manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan beraneka ragam budaya, beraneka ragam keahlian, hobi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya terjadi saling interaksi antara satu dengan lainnya. Ya, makanya semua keragaman itu merupakan bentuk ujian. Siapa di antara mereka yang mampu menggunakan keragaman ini sebagai fasilitas untuk bertakwa, maka dikatakan yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa, ya. Bukan yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain, melainkan karena ketakwaannya. Jadi ketakwaan dilihat dari pergerakannya tadi. Ya. Perhatikan, yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Jadi nilai takwa pada diri setiap manusia ketika dia keluar dari rumahnya dan bergerak menuju ya kembali ke tempat asalmu, ke bait Allah. Ya. Kalbunya orang mukmin yang ada di wilayah wajah ini itu disebut dengan bait Allah. Jadi dia akan bergerak naik ke atas. Fasilitas untuk bergerak naik, baca kitab. Baca kitab, kitabnya sama dari firman Al-Quran membahas tentang diri, situ muncul cahaya. Kemudian dirikan sholat supaya terjadi
pergerakan ini. Lalu kemudian tunaikan zakat. Ya, aplikasikan seluruh kemampuan yang ada pada jasad kita ini, ya, supaya menjadi pos-pos pergerakan. Jadi kenapa dikatakan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa dan bukan yang memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak dari jasad ini? Ya, karena ya, semua akan diuji sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Ya, semakin banyak kelebihan yang dimiliki oleh jasad, semakin besar tanggung jawabnya. Ya. Sebaliknya, seseorang yang hanya memiliki kelebihan yang sederhana, yang boleh jadi orang lain akan menghinakan dia, ya, orang memandang rendah dia, nah justru itu akan lebih cepat untuk naik ke atas, karena kelebihannya sedikit sekali, bergerak sedikit saja dia sudah mampu membuat pos-pos perjalanan. Berbeda dengan orang yang memiliki kelebihan yang banyak, dia harus memaksimalkan kelebihan itu baru bisa naik. Kalau ditahan-tahan, ditanggung-tanggung, ya tidak bisa naik. Ya, masih ada yang ditahan. Ya, harus diserahkan semua ke Allah. Jadi yang memiliki kelebihan sedikit, ya akan cepat naik. Olehnya itu dikatakan bahwa ya dengan keragaman suku bangsa pada diri kita ini, yang paling cepat bergerak itu adalah ya yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak kemampuannya. Oke, paham di situ ya? Oke, jadi yang memiliki kelebihan sekarang di dunia ini hanya sedikit, ya jangan merasa rendah diri, karena kita diberikan peluang yang sangat besar untuk lebih cepat bertakwa. Demikian pula yang memiliki kelebihan yang banyak, dikatakan ya jangan sampai merasa sombong dengan kelebihanmu. Ya, seandainya kelebihanmu yang banyak itu kamu serahkan seluruhnya kepada Allah, ya maka itulah ya memiliki kemuliaan yang lebih besar. Ya. Jadi semakin besar kelebihan, semakin besar tanggung jawab. Sesungguhnya Aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling lita'araf. Ta'araf itu bukan hanya saling kenal mengenal, ya, melainkan harus berinteraksi. Interaksi. Harus ada yang kaya dan yang miskin, supaya yang miskin bisa mengaktifkan jasadnya untuk bekerja pada orang yang kaya, sedangkan yang kaya bisa mengaktifkan jasadnya untuk berbagi kepada orang yang miskin. Jasad harus diaktifkan. Jangan harta benda yang lain yang aktif, kita duduk manis di dalam rumah. Duduk manis. Jadi yang perlu kita pahami tadi adalah baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau baca kitab, ya kita mulai dari membaca yang tertulis dalam mushaf. Saya ingatkan bahwa Al-Quran dulu tidak tertulis dalam mushaf. Banyak penghafal-penghafal Al-Quran sebelum ditulis dalam lembaran-lembaran, ya, sebelum dikumpulkan menjadi mushaf. Banyak orang menghafalnya. Ketika orang masih menghafalnya, pada saat itu sudah dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada saat itu belum ada kitab seperti kita. Kita sekarang ini yang kita sekarang sebut kitab, ya. Di belakang saya ini banyak kitab. Tadi yang mengatakan di belakang saya ini banyak kitab. Ini bukan kitab. Ya. Hanya ya karena bahasa Arab kitab itu adalah yang tertulis atau buku. Ya, akhirnya orang mengarahkan pikirannya bahwa kitab Al-Quran itu adalah ini yang kita pegang ini bentuk buku. Yang kita sebut mushaf itu bukan, ya.
Kemudian dirikan sholat. Nanti dirikan sholat pada prakteknya, ya, kita akan membahas tentang kisah nabi-nabi. Yang terpenting untuk saat ini adalah tunaikan zakat. Kita bahas dulu tentang tunaikan zakat yang fungsinya untuk membuat, ya, saya bahasakan itu pos-pos penghentian, pos-pos pemberhentian, ya, supaya kita berhenti pada pos tertentu agar kita bisa bertahan di situ untuk tidak turun. Maka zakat itu berfungsi, berguna. Ya. Semakin banyak melaksanakan praktek zakat, melaksanakan tugas khalifah, ya, semakin cepat membuat pos-posnya, semakin sempurna jasad yang dimiliki di kitab gaibnya, ya, maka itu yang lebih mempercepat untuk bisa kembali ke nafsun wahidah, ke diri yang satu. Baik kawan-kawan, jadi malam ini kita lanjutkan dulu tentang yang ketiga dari solusi ini adalah tentang membayar zakat. Dalam hal ini kita bahas tentang tugas kekhalifahan. Kita baca ulang surat 49 ayat 13. Dibaca masing-masing kawan-kawan sekalian, baca-baca Al-Qur'annya surah 49 ayat 13, dikoneksikan antara Al-Qur'an ruh dengan, ya, ruh yang ada pada diri kita. Jadi kita harus baca sendiri. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya. Jadi manfaat atau fungsi diciptakannya ini, diciptakan kamu ini bisa berjenis kelamin laki-laki, bisa berjenis kelamin perempuan. Silakan melihat dirinya masing-masing, ya. Jangan terpengaruh pada gambar, nanti dikira kita hanya membahas laki-laki saja. Ini sama, ya, sama. Laki-laki dan perempuan seperti ini jasadnya. Oke. Ini dibuat dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan masing-masing, supaya antara satu manusia dengan manusia yang lain saling membutuhkan, saling berinteraksi, saling memenuhi kekurangan masing-masing, saling berbagi kelebihan. Terjadi interaksi saling membutuhkan sehingga, ya, terjadilah silaturahmi, ya, di antara seluruh manusia, ya. Silaturahmi di antara seluruh manusia. Oke. Nah, ketika kita menerima jasad ini, menerima amanah ini, ya, maka tempat kita berangkatnya adalah di titik terendah, titik zalim dan bodoh. Ini titiknya secara mikro pada diri kita, ya. Maksudnya adalah kita sekarang ini berjasad, ya. Sekarang ini berjasad, ya. Jasad kita itu pada diri kita ini ditempatkan di wilayah zalim dan bodoh, ya. Kalau jiwa kita berada di wilayah dada, ini wilayah bergejolak, diilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan, yaitu wilayahnya di wilayah dada. Kalau ruh kita berada di wilayah wajah sampai batas kening, ya, sampai batas dua kening, itu wilayah ruh, wilayah wajah berdimensi ruh.
sedangkan rahasia berada pada titik sujud. Oke. Jadi papan tulisnya saya hapus dulu ya. Oh ya, terima kasih Baik. Pak Bula. Sekarang kita bahas tentang menunaikan zakat. Kita mengerti bahasa menunaikan zakat ya. Menunaikan zakat berarti memanfaatkan atau menggunakan harta yang kita miliki ini atau jasad kita ini ya di jalan Allah. Itu menunaikan zakat. Jadi bahasan kita adalah bahasan hikmah. Definisi tentang menunaikan zakat yang kita pahami selama ini adalah bahasa hukum. Ya, bahasa hukum Islam itu tidak salah. Nah, sekarang kita masuk kepada wilayah hikmah. Kita bahas tentang khalifah, kita mulai surat kedua ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi sepertinya terjadi pembicaraan antara Allah dengan malaikat, dan berita ini disampaikan kepada kita di dunia ini melalui Al-Quran. Ya, terjadi pembicaraan antara Allah dengan malaikat. Jadi saya mau sampaikan dulu ya, bahwa ketika Allah mencipta sesuatu atau menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain, ya, itu Allah langsung saja, tidak perlu ada ya semacam pemberitahuan seperti ini ya. Ini Allah berkehendak menjadikan khalifah di muka bumi, kok ini seakan-akan Allah ini memberitahu malaikat. Ada apa dengan malaikat? Ya. Jadi kalau kita perhatikan skema gambar surah 4 ayat 1 yang sudah pernah kita bahas kemarin, wilayah malaikat dan wilayah ruh satu dimensi. Ya. Mereka semua pemegang sifat-sifat kebaikannya Allah. Ya. Jadi wilayah kebaikan dari Allah, wilayah cahaya yang lurus, disebutkan seperti itu, cahaya lurus, wilayah kebaikan dari Allah, itu dipegang oleh dimensinya malaikat. Maka ketika Allah menyampaikan itu kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan khalifah di muka bumi, maka serta-merta malaikat mengatakan, wah, kalau ada makhluk lagi di bawah ini, di bawahnya malaikat ini, nah tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali kerusakan dan pertumpahan darah. Tidak mungkin lagi melakukan kebaikan. Kenapa? Karena wilayah kebaikan sudah dipegang oleh malaikat. Kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau. Ya, dengan bahasa seperti itu. Jadi versi malaikat itu adalah benar, ya. Versi malaikat benar bahwa ketika akan diciptakan makhluk di bawahnya malaikat, dipastikan makhluk tersebut akan melakukan kerusakan, melakukan pembangkangan, ya, melakukan ya pertumpahan darah. Itu semua bahasa-bahasa kiasan juga. Nanti akan dijelaskan nanti ya. Intinya di situ bahwa ya malaikat, perkataan malaikat ini benar. Ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bahwa malaikat ditugaskan untuk memuji Allah,
untuk mensucikan Allah, ya, untuk memuliakan keagungan Allah dan sebagainya, ya, itu melalui sifat-sifatnya, ya, atau melalui sebutan-sebutan. Mereka senantiasa bertasbih memuji Allah dengan sebutan-sebutan. Jadi ucapan-ucapan segala puji bagi Engkau ya Allah, misalnya Maha suci Engkau ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua itu sudah dipenuhi oleh makhluk yang bernama malaikat. Tidak ada satupun lagi yang kurang. Ya. Tidak ada lagi satu yang kurang. Artinya, ya, kalau sekiranya Allah berkehendak menjadikan khalifah di muka bumi hanya untuk menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, sepertinya tidak perlu lagi, ya. Tidak dibutuhkan lagi seperti itu. Ya. Mari kita lihat apa yang ada di bawah atau di bawahnya malaikat. Ya, terpaksa kita buka lagi surah 4 ayat 1 supaya lebih jelas. Ya. Surah 4 ayat 1. Atau kita bisa bayangkan saja gambarnya. Perhatikan bahwa ya Allah itu yang paling atas dari dirinya adalah zatnya, ya. Zatnya Allah. Kemudian ya di bawah zat itu ada asma. Ya. Di bawahnya asma ada sifat. Ini kadang-kadang ada yang membalik ini, ada yang terbalik mengatakan itu. Ada yang mengatakan yang pertama adalah zat, yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah asma, yang keempat af'al. Itu terbalik. Ya. Yang pertama zat milik Allah sendiri, yang kedua asma hanya diajarkan kepada seorang khalifah di atasnya malaikat, di mana malaikat sendiri tidak mengetahui tentang asma-asma itu. Itu yang paling tinggi. Nah, lalu kemudian sesudah asma muncul sifat. Nah, sifat ini terbagi dua. Sifat baik dipegang oleh malaikat, sifat buruk dipegang oleh makhluk di bawahnya malaikat. Nah, lalu yang terakhir adalah af'al, tempat menyatakan asma Allah atau sifat-sifat Allah. Tempat menyatakan sifat baik dan sifat buruknya Allah adalah af'al. Itu yang paling rendah adalah af'al. Jadi ketika manusia ditugaskan atau diturunkan di muka bumi, mereka itu sebagai af'alnya Allah. Ya. Untuk menyatakan asma-asmanya Allah, bukan lagi menyebut-nyebut. Ya. Jadi ketika Adam diajarkan asma, malaikat tidak mengetahui asma. Itulah ketinggiannya asma dibandingkan sifat. Kita lihat ayat 31. Surat kedua ayat 31. Al-Baqarah 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ya, jadi diajarkan kepada Adam, asma diterjemahkan sebagai nama benda, ya, bukan nama benda, ya. Sama sekali itu bukan nama benda. Ya, diajarkan kepada Adam tentang spidol, misalkan spidol. Diajarkan kepada Adam tentang spidol. Lalu ditanyakan kepada malaikat, malaikat, sebutkan benda ini apa namanya? Kalau spidol, pasti malaikat lebih cepat tahu daripada Adam. Ya, kalau nama benda, pasti malaikat lebih cepat tahu daripada Adam. Asma-asma di situ adalah asma-asmanya Allah. Walillahi asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, nama-nama itu hanya diajarkan kepada Adam. Malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama itu. Ya.
Oke, itulah ketinggiannya asma dibandingkan sifat. Nanti setelah asma baru ada sifat. Ya. Sifat-sifat Allah itu dibagi dua. Sifat baiknya dipegang oleh malaikat, sifat buruknya dipegang oleh makhluk di bawahnya malaikat. Saya sebutkan seperti itu. Makanya ketika Allah berkehendak menjadikan khalifah di muka bumi, ya malaikat sudah tentu mengatakan bahwa dia akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Tidak ada lagi kebaikan di sana, di wilayah di bawahnya malaikat. Oke. Lalu yang terakhir adalah af'al, menyatakan asma-asma Allah. Jadi ketika Nabi Adam menyebutkan asma Allah, ya, menyebutkan asma Allah, ya, lalu kemudian turunlah perintah kepada Allah, turunlah perintah dari Allah kepada malaikat agar mereka bersujud kepada Adam. Oke. Baik, kita lanjutkan ayat 32 supaya lebih jelas ya, ayat 32. Al-Baqarah 32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, jadi apa yang diketahui oleh malaikat, mereka hanya tahunya menyebut, bertasbih, memuji Allah. Ya, jadi mereka memegang sifat-sifat baiknya Allah. Ya, untuk bisa menyebutkan asma Allah mereka tidak bisa, mereka tidak sanggup. Ya, yang mereka ketahui adalah menyebut-nyebut. Nah, sedangkan Adam adalah ya menyatakan asma Allah. Ya, ayat 33. Al-Baqarah 33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, jadi asma tadi, asma Allah yang diajarkan kepada Adam adalah rahasia langit dan bumi. Oke. Adam menyebutkan nama-nama itu. Lalu kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan itu. Mereka tidak mampu menyebutnya. Lalu Allah katakan, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kembali tentang langit dan bumi, maka kita harus berangkat dari asma Allah, ya. Harus asma Allah yang kita gunakan. Jadi jangan sampai asma Allah ini kita pakai sebagai asma kita, sebagai asma manusia. Ya. Kapan kita menggunakan asma Allah ini sebagai nama kita, ya, sebagai nama diri kita, maka kita akan kesulitan mendapatkan ini, rahasia langit dan bumi. Bagaimana bisa kita akan diperjalankan untuk menelusuri segala penjuru langit dan bumi, ya, sementara rahasianya kita rusakkan dengan mengambil asma Allah sebagai asma kita. Contohnya asma Allah Ar-Rahman, yang pemurah, yang suka memberi. Ya, lalu saya pasang namaku, saya ini suka memberi. Wah, itu merusak itu. Merusak rahasia langit dan bumi nanti itu. Allah itu penyayang, Ar-Rahim. Saya beri namaku, namaku Rahim, penyayang. Nah, makanya ketika asma-asma Allah ini dipasang sebagai nama diri kita, maka harus ada di belakangnya
ya. Abdul, hamba. Ar-Rahman, hambanya adalah Abdurrahman, seorang hamba yang suka memberi. Ar-Rahim, Abdul Rahim, seorang hamba yang suka menyayangi. Ya. Tapi bukan hanya nama, betul-betul memberi, menyayangi. Jangan sampai hanya pasang nama, ya ternyata orangnya suka marah-marah. Bukan suka menyayangi. Lebih bagus tidak pasang nama Abdul Rahim tetapi suka menyayangi daripada pasang nama Abdul Rahim tapi suka marah-marah. Banyak itu. Yang punya nama seperti itu jangan dulu tersinggung. Silakan pikirkan. Oke. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk berbuat, ya? Berbuat ini asma Allah, ya. Dan jangan banyak berkata, jangan banyak menyebut tentang asma Allah. Lakukan asma Allah. Jangan terlalu banyak sebut-sebut. Kalau di tetangga kita dibahasakan, kalau saya dengar bahasanya kemarin, ya bukan yang mengatakan Yesus Bapak begitu barangkali ya, yang bisa datang kepadaku, melainkan mereka yang melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Nah, itu benar sekali, sama itu ya. Sangat Islami itu ajaran seperti itu. Kalau paham, kalau mengerti bahwa yang dikehendaki oleh Allah itu bukan ucapannya, melainkan ya perbuatannya. Kita buka surat 36 ayat 65. Surat 3. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari ini, ya, pada hari ini mulut mereka ditutup. Ya. Apa maksudnya? Mulut itu perkataan kita itu yang selama ini sibuk berkata-kata puji-puji Tuhan dengan perkataan, nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Ya, tidak berguna itu perkataan. Ya. Maha suci Engkau Tuhan, segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Sibuk berkata-kata. Nanti di akhirat tidak ada gunanya perkataan. Yang dilihat perbuatanmu. Apa perbuatannya kalau segala puji bagi Allah? Ketika kita melakukan kebaikan, lalu kemudian tidak ada niat untuk dipuji, berarti zikir kita itu bagus. Zikir kita sudah benar. Bahwa segala puji milik Allah. Jadi zikir itu tidak bisa lepas dengan perbuatan. Ya, terjadi dulu perbuatan, baru ingat kepada Allah. Bisa ya? Wa dzakara asma rabbika fasalla. Ingat nama Tuhan, maka sholat. Saat kapan kita ingat nama Tuhan? Ketika nama Tuhan itu nyata. Menyayangi, memberi, memperbaiki, mengatur, menolong. Ketika itu nyata, ingat bahwa itu adalah nama Allah. Maka sholat itu artinya jangan keingkar, jangan mungkar, jangan ada kemungkaran, jangan mengaku bahwa kau yang menolong, kau yang memperbaiki, kau yang mengatur dan sebagainya. Jadi di akhirat nanti mulut mereka ditutup, bukan tangan ini yang ngomong seperti mulutnya ditutup, dibilang mulutnya tidak bisa bicara, tiba-tiba tangannya bicara, bukan begitu maksudnya ya. Mulut ditutup itu artinya perbuatan mulut yang di dunia ini kita sebut-sebut nama Tuhan itu sudah tidak menolong nanti di akhirat. Yang menolong adalah perbuatan tangan kita. Itu makanya katakan tangan yang bicara. Perbuatan tanganmu apa? Perbuatanmu apa? Apakah sesuai dengan ucapanmu, perbuatanmu itu? Kapan tidak sesuai? Berarti ya ketidaksesuaian antara perbuatan dengan ucapan itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Ya, jadi lebih bagus jangan terlalu banyak ngomong,
lebih bagus banyak berbuat. Jangan terlalu banyak sebut-sebut nama Tuhan. Lebih bagus praktekkan nama Tuhan itu seperti apa. Itu yang akan menolong kita. Jadi biar berjuta-juta kali sebut-sebut nama Allah, kalau pada prakteknya ternyata mengingkari nama Allah, dia pasang sebagai namanya sendiri, wah, hilang itu ucapan berjuta kali itu. Ya. Satu kali kita buktikan dengan perbuatan nama Allah itu, maka itu yang menjadi modal besar bagi kita. Itu yang akan mengangkat tadi ya derajat kita, pos-pos perjalanan kita akan semakin naik, semakin diangkat. Oke, baik. Materi barangkali sudah cukup 1 jam. Ya, kita lanjutkan tanya jawab ya, kawan-kawan.